Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, rekan-rekan sahabat CB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami dari CB TV menyelenggarakan salah satu agenda ataupun rangkaian acara, yaitu obrolan orang lama gitu ya. Bagi para alumni Stay CB yang sudah berkiprah ataupun menjadi seorang profesional di bidang masing-masing. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan alumni, salah satu alumni yang sangat luar biasa gitu ya, yang insya Allah banyak inspirasi dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dan petik dari beliau. Baik sahabat semua, di hadapan Anda semua sekarang sudah ada salah satu alumni angkatan, dulu masuknya tahun berapa Bang? 2017. 2017 ya, oh luar biasa. Jadi kalau sebelumnya kita masih pakai produk-produk orang lama, tuh lama banget gitu ya. Produk-produk Ruko Ciputat, atau ada yang hybrid gitu ya, sempat di Ruko Ciputat, kemudian sempat juga di sini. Sekarang kami bawakan spesial yang memang dari awal rahimnya tuh udah pindah ke Bojongsari di Depok gitu ya. Bang Hazrin salah satu alumni dari SEBI, masuk 2017, berarti lulus tahun 2021 ya Bang ya? Betul. LC ya Bang ya? Betul Kak. Lulusan COVID ya? Lulusan COVID. Aduh, jadi masih kebayang tuh kemarin bagaimana hektiknya pas wisuda gitu ya. Hektik di rumah, nggak di kampus gitu ya. Dipindahin toga dari kiri ke kanan gitu ya sama orang tua. Jadi nggak sama rektor tuh ketika itu. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu mungkin ya dengan abang kita Ustadz Hazrin. Kira-kira siapa sih nama lengkapnya Bang, dan dari mana asalnya, kemudian kok bisa sampai ke SEBI gitu, bagaimana ceritanya tuh Bang Ustadz, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Kos yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir ya, sudah diberikan kesempatan untuk sedikit share bersama di CB TV. Kalau tadi katanya apa, obrolan orang lama Kak ya. Namun alhamdulillah kali ini ya, kalau tadinya orang-orang lama yang masuk, ini sepertinya orang baru ya. Karena diangkat kayak orang lama. Obrolan orang lama ini kalau disingkat bisa dibilang obral Kak. Obral. Ya. Boleh juga. Obrolan orang lama. Baik, alhamdulillah saya akan memperkenalkan sedikit ya. Tadi agak seliweran, tadi dipanggil abang, dipanggil ustadz juga ya. Memperkenalkan, nama saya Hazrin Faris Zebua. Kalau dilihat dari namanya, pasti saya bukan orang Jawa, betul kayak, apalagi orang Sunda. Saya asli orang Pulau Nias. Ya. Saya putra daerah dari Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang kita tahu, Nias merupakan daerah minoritas yang muslimnya hanya 4% saja. Ya, jadi 4%, cuma 4%. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ke Jakarta itu sudah cukup lama ya. Saya dari 2013, karena sebelumnya saya sekolah di SMP yang beragama sebelah. Karena kebetulan kakek saya mu'alaf, ya, saya baru generasi kedua yang muslim. Dan alhamdulillah di kelas 3 saya menjelang SMP di sekolah swasta itu, saya berpikir penasaran bagaimana sih Islam itu yang sebenarnya. Ya. Karena bisa dikatakan kalau di Pulau Nias itu susah sekali untuk mencari orang soleh, betul. Tapi mudah untuk mencari orang yang salah. Ya. Dan masya Allah, mau tidak mau harus keluar dari daerah, ya, berani mengadu nasib, ya, mengambil keputusan jauh dari orang tua. Dan kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara. 3 orang adik saya adalah perempuan semuanya. Saya anak laki satu-satunya. Kebayang anak laki satu-satunya yang pertama dilepas, umurannya masih sekitar 15-an, 16-an. Dan itu bukan naik pesawat, pertama saya itu naik kapal. Oh, naik kapal. Jadi 7 hari 7 malam di kapal dari Nias, lewati samudra sampai ke pelabuhan Tanjung Priuk. Tanjung Priuk ya.
Alhamdulillah singkat cerita, saya 2017 ya, menyelesaikan studi saya, sekolah. Ya walaupun sebenarnya karena umur pada saat itu saya nggak bisa ikut sekolah, Kak. Akhirnya saya ikut persamaan. Ya, sekolah paket persamaan, gitu ya? paket. Namun ketika saya dapat ijazah paket C saya kembali berpikir bahwa apakah mungkin dengan ijazah paket C ini ketika saya pulang kampung saya akan bangga dengan keluarga. Apa yang bisa saya banggakan? Dan Masya Allah, saya mengambil keputusan saya akan kuliah. Ya, Alhamdulillah. Karena memang qadarullah di 2015 saya menyelesaikan hafalan Quran saya. Ya, Alhamdulillah masuk ke salah satu rumah Quran di Jakarta Selatan. Dapat beasiswa selama 2 tahun. Alhamdulillah dalam kurun waktu 9 bulan saya menyelesaikan hafalan saya. Dan berkat daripada ijazah itu, syahadah itu, dan beberapa hafalan saya yang masih lancar, Masya Allah. Karena setelah saya dari tempat saya penghafal Quran itu, saya langsung ekspansi dakwah ke tim-tim. Timur-Timur, perbatasan Timor Leste Indonesia. Saya ke Kupang, ke perbatasan Timor Leste. Pulang dari sana, Alhamdulillah saya mengambil satu keputusan yang luar biasa. Saya pengen kuliah. Nah, kalau pengen kuliah otomatis siapa yang mendanainya? Ya kan pusing. Pekerjaan belum ada. Biaya, ya? Betul, terkendala masalah biaya. Mengharap orang tua seperti yang kita tahu, ekonomi di Kepulauan Nias itu bisa dikatakan menengah ke bawah. Karena hanya berpendapatan sebagai nelayan, dan kedua adalah karet, getah. Yang kita tahu getah udah nggak bisa diandalkan, Kak. Yang dulu dari harga 14.000 jatuh sampai 4.000 sekarang. Dan itu sempat ramai ya. Sekarang tuh turun banget ya. Turun banget. Begitu juga dengan nelayan, karena memang daerah kami di Pulau Nias itu adalah berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Angin itu nggak bisa ketebak. Jadi melaut juga bisa ini ya. Iya, betul sekali. Jadi nggak bisa mengandalkan laut semuanya, hanya laut. Ya. Jadi Alhamdulillah 2017 saya cari beasiswa, tes di beberapa tempat, dan Alhamdulillah ya dari beberapa tempat itu saya memilih Stay Sebi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan Masya Allah saya masuk angkatan 2017. Saya ngambil beasiswa, dapat beasiswa tahfidzul Quran, dan Alhamdulillah dan dapat jurusan Fakultas Perbankan Syariah. Jadi jurusan perbankan syariah ya. Jurusan perbankan syariah. Jadi saya selesai 2021. Begitu kira-kira, Kak. Siap. Berarti seorang hafiz ngerti masalah perbankan syariah, ekonomi syariah gitu ya. Dan aktivitas sekarang di mana nih, Bang Ustadz? Sekarang Bang Ustadz aja digabung aja deh. Jadi pemirsa CBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dipanggil Bang Ustadz. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan sekarang saya aktif mengajar. Mengajar itu mengajar Quran karena tidak jauh dari basic saya. Dan aktif ceramah di beberapa tempat ya. Saya kebetulan mengasuh 3 pesantren ya, dan alhamdulillah mengajar ya di salah satu tiga rumah Quran ini. Ada satu tempat namanya Rumah Mengaji di Bintaro. Dan Rumah Mengaji ini kebetulan adalah teman-teman kita perkumpulan dari BUMN. Jadi mereka di sana ada Bapak ya. Nanti kalau Pak Anggoro bisa melihat ini, Bapak Dirut BPJS Jam Sostek, Bapak Ibu Eko Cahyo. Dirut Jam Sostek ya. Itu alhamdulillah udah seperti keluarga, ngaji bareng dengan kita. Ada Bunda Korina, beliau sebagai direksi BNI, dan ada juga Pak Aryo yang Masya Allah sekarang jadi CEO di Enesis Group. Ya, alhamdulillah. Dan Masya Allah saya juga aktif ikut jadi pengajar aktif di Pertamina. Pertamina. Alhamdulillah sudah 2 tahunan lebih, hampir setiap bulan, kadang 2 kali sebulan saya isi khutbah Jumat ataupun kajian bulanan di Pertamina. Dan Masya Allah baru saja kemarin ya, Insya Allah kita dari saya diajak untuk bergabung menjadi Ustadz di Paragon. Paragon. Iya, Paragon. Nur Hayati Subakat. Betul. Kemarin alhamdulillah ketemu dengan Bapak Salman Subakat, Salman, selaku CEO di sana, dan ada juga diajak oleh Kak Riko. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sedikit aktivitas ya. Tidak jauh dari Quran, Kak. Yang saya tahu bahwa memang
segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu pasti Allah muliakan. Ya, Alhamdulillah, dan insya Allah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, baik itu masalah rezeki ataupun segala macam. Ya. Luar biasa ya. Kalau dari kalangan artis lah nggak? Oh iya, kebetulan Ada juga? Ada ada beberapa juga ternyata orang, ya? Masya Allah. Ada di situ Pak Aditya Tumbuhan, ya. anaknya Pak Artis senior ya. artis senior Pak Frans Tumbuhan Iya. almarhum. Ya. Kemarin baru saja ngaji bareng kita itu yang saya dampingi Papa Rock and Roll Indonesia. Bang Aryo Wahab. Oh ide, Aryo luar Wahab. biasa. Ya, jadi apa namanya? Ya alhamdulillah dengan adanya kita mendampingi mereka, paling tidak ya Masya Allah menambahkan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Kak, dari SEBI selesai itu 2021, alhamdulillah. Selesainya saya dari kampus kita yang tercinta ini, ya alhamdulillah kebermanfaatan itu kepada umat itu sangat terasa sekali. Ya, sangat terasa sekali. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, Nah itu kan 2021 pas COVID nih Bang. betul. Orang kan mungkin agak terhambat gitu ya ketika mencari kerja, orang pada nggak diperbolehkan untuk keluar, ada Betul. lockdown dan Betul. lain sebagainya gitu. Kalau Bang Ustadz gimana tuh ketika itu? Iya. Alhamdulillah di saat pas COVID itu 2020-2021 ya kurang lebih. Betul. Itu benar-benar bukan hanya pekerjaan kantoran yang di lockdown kan, yang ustadz-ustadz juga kena lockdown Betul, semuanya. betul. Karena kantor-kantor tutup, Betul. terus apa namanya? Khutbah Jumat juga nggak. Khutbah Jumat ini nggak ada, kajian tutup, segala macam masih juga dibatasin aktivitas. betul. Yang akhirnya ustadz-ustadz pada saat itu banyak yang balik kanan ataupun ya diam, udah nggak ada Betul, lagi betul, nggak ada ya kegiatan aktivitas. Tapi alhamdulillah karena mungkin kita muda ya kan, dan alhamdulillah di kampus kita diajarin apa namanya Zoom, udah biasa dengan Zoom, sudah biasa dengan presentasi via Zoom. Yang akhirnya Masya Allah saya manfaatkan apa namanya pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari kampus itu kita aplikasikan ketika kena COVID. Ya bahkan sampai sekarang online itu masih ada. Masih ya? Masih ada. Karena ada beberapa murid saya itu yang berasal dari Sydney, Oh, dari Sydney. Australia, Luar biasa dan ya. apa namanya dari Singapura, petinggi Unilever Singapura, Oh, orang Masya Indonesia, Allah. itu ngaji bareng kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya di saat orang lain Masya Allah down, di saat itu alhamdulillah saya survive. Survive ya. Survive. Malah rame mungkin. Malah ya. rame, bahkan sampai 60-an orang Masya Allah. di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar. Di luar juga ya. Luar biasa. Jadi hikmah dari COVID itu ternyata bagian pembelajaran dari kampus, kita ada Google apa namanya Google Classroom Meet, gitu ya, betul. Google Meet, Pakai kemudian Zoom. pakai Zoom juga, itu ternyata bisa diaplikasikan dengan ya nggak hanya kuliah saja, ternyata Bang Ustadz juga mempraktekkan bagaimana mengajar orang itu nggak harus langsung bertatapan, pakai aplikasi itu juga justru membantu ya untuk Betul. mendekatkan jauh tadi dari Sydney, dari Singapura, mungkin dari timur Indonesia gitu bisa bergabung di sini. Dan alhamdulillah ternyata hidayah itu sangat luar biasa ya. Saya melihat background Bang Ustadz yang tadinya katanya kakeknya itu seorang mualaf ya. Berarti kan sebelumnya terputus tuh. Dalam arti menjadi seorang mualaf adalah pilihan beliau untuk mendapatkan hidayah gitu ya. Dan akhirnya Bang Ustadz bisa tadi gitu ya, semangat membaca Al-Quran, semangat menghafalkan, bahkan sampai sekarang gitu ya mengajarkan Al-Quran adalah sebuah pilihan gitu yang Allah dan juga Rasulnya juga memberitakan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama gitu ya. Jadi ini bagian dari sekelompok orang-orang terbaik nih yang memang mutiara-mutiara alumni SEBI yang akhirnya bisa mengajarkan Quran kepada tadi ya CEO, dirut, bahkan ya dari kalangan bawah sampai atas, karena pesantren yang di Dekat sini itu di dekatnya juga kan yatim. pengasuh ya, pengasuhnya, Iya, salah satu pengasuh, dan itu anak-anak yatim, Anak kan? yatim duafa. Duafa dan orang-orang yang tidak berdaya gitu untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Insyaallah. Dari mulai yang mungkin gajinya 0 rupiah sampai gajinya mungkin miliaran rupiah, ini beliau ajarkan luar biasa. Dengan adanya Al-Quran, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi gitu ya. Dan insya Allah itu sebagai salah satu bentuk pemersatu gitu ya. Betul. Saya pernah dengar katanya Bang Ustadz dapat apartemen ya, dari salah satu jamaahnya. Iya, Masya Allah. Luar biasa nih. Dapat hadiah dari Dapat beliau. hadiah ya. Iya. Mungkin banyak ya, nggak cuma apartemen aja. Yang ketahuan itu dulu. Spill dikit-dikit nanti lah Bang ya. Dan memang dengan Al-Quran ternyata gitu, kalau kita mencari akhirat
dunia akan kita dapatkan juga gitu ya teman-teman. Kalau kita ngejar hanya dunia saja, belum tentu akhiratnya dapat, belum tentu juga dunia itu akan kita capai gitu ya. Betul. Tapi manakala kita memberikan ataupun mendedikasikan diri kita untuk akhirat, dunia juga ternyata ya Akan ikut. mudah untuk kita dapat, untuk kita gapai ya Bang Ustadz ya. Nah kira-kira Bang Ustadz kan tadi sudah memberikan informasi sedikit gitu ya tentang beasiswa di SEBI. Jadi jalurnya jalur tahfidz ya. Kira-kira yang Ustadz rasakan gitu ya ketika mengenyam pendidikan di SEBI itu, khususnya misalkan beasiswanya, ada apa aja sih yang didapat gitu ya dari kampus atau dari Sivitas SEBI misalkan yang Bang Ustadz rasakan? Bapak Ibu, jamaah SEBI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya merupakan ya salah satu putra daerah yang mendapatkan manfaat daripada beasiswa yang ada di SEBI. Dan kalau Bapak Ibu tahu, saya adalah satu-satunya di desa saya, atau kedua kalau tidak salah, yang menyelesaikan pendidikan strata S1. Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah selesainya saya dari SEBI saya mendapatkan gelar S1. Itu membuat pertama keluarga saya bangga. Ya. Kedua, muruah kami di hadapan masyarakat itu naik. Naik ya. Ya, kami memiliki nilai di hadapan masyarakat. Izahnya makin naik. Dan setelah saya selesai itu kemarin saya juga ngajak adik saya perempuan. Dan alhamdulillah dapat beasiswa juga dari SEBI. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang saya berpikir, ya, dulu ketika saya berangkat dari Pulau Nias itu beberapa bareng dengan putra daerah yang lain. Naik kapal tadi. Di sana saya ngobrol dengan mereka, saya bilangin, kalian ini mau kemana? Ya, kami mau sekolah, kami mau kuliah, kami mau kerja. Saya tanya, kalian kan masih muda-muda, kalau secara kuliah, secara sekolah, orang tua kita tahu lah, menengah ke bawah semuanya, untuk makan aja susah. Terus siapa yang biayai kalian? Apa kata mereka? Ini kan berbeda agama dengan kita. Mereka mengatakan apa? Teman-teman saya itu di atas kapal. Kami dibiayai oleh rumah ibadah kami. Kami dibiayai oleh orang-orang para pimpinan-pimpinan kami. Saya berpikir, kenapa orang Islam itu kemana? Ya, perhatian kepada daerah orang-orang Muslim yang minoritas seperti kami. Ya, kita pengen orang Islam itu maju. Ya, betul. Ya, kita pengen Islam itu berkembang. Tapi terkadang informasi beasiswa seperti ini tidak sampai kepada daerah. Padahal mereka orang-orang yang non-muslim itu seabrak-abrak ngasih beasiswa kepada putra-putra daerah di sana. Ya. Jadi harapan kami, Masya Allah, harapan saya sebagai seorang mahasiswa SEBI yang sudah merasakan dampak yang luar biasa. Sekarang ini, saya itu punya program ekspansi dakwah ke Nias. Dengan cara apa? Bagi sembako. Bahkan kemarin saya membawa hewan kurban ke sana, Kak. Agar kurbannya menjadi syiar di sana. Betul. Saya mau sampai 12 ekor sapi ke Nias. Oh, itu luar biasa ya. Dan ini baru saya sendiri, ya kan? Baru saya sendiri. Alumni dari SEBI, ya, memiliki pemikiran seperti itu, baru satu Hajrin Zebua di sini. Bagaimana kalau ada Zebua-Zebua yang lain, yang alumni-alumni yang lain berasal dari daerah? Karena untuk berdakwah ke daerah itu adalah yang paling pas adalah dengan mengutus putra daerah mereka. Betul. Ya, Betul. mereka akan mendengarkan putra daerah mereka ketika berbicara, ketimbang orang lain yang berbicara. Betul. Jadi harapan saya jangan hanya saya nanti ke depan, ya, mudah-mudahan ya pemirsa SEBI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala terus mendukung program kita di Stay SEBI ini agar orang-orang pedalaman seperti kami, ya, yang jauh dari kata beasiswa, ya, jauh dari yang namanya pendapatan yang untuk menyekolahkan anak-anak itu bisa mendapatkan dampak secara pendidikan, baik itu pendidikan agama atau pendidikan umum. Jarang sekali kita tahu bahwa ada penghafal Quran paham tentang perbankan syariah, ada penghafal Quran ya tahu tentang bisnis, ya, tentang akuntan, dan di sini semua dikasih kan. Betul. Makanya ketika saya keluar dari stasiun saya punya pemikiran seperti ini, ya, saya sampaikan kepada beberapa murid-murid kita, santri-santri kita, bahwa saya dulu berpikir sebelum saya masuk ke SEBI bahwa ketika jadi hafiz Quran, ya wes jadi ustadz saja, ya sudah jadi imam saja. Padahal ketika sudah menjadi penghafal Quran, sudah menjadi hafiz Quran 30 juz,
Ya, itu tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi direktur. Iya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk menjadi Bisnismen, dokter, ya. untuk bisnismen segala macam. Iya. Nah, makanya saya harapkan kepada para santri-santri penghafal Quran, serius penghafal Quran, karena itu akan kembali kepada diri kita dan keluarga kita. Betul. Adapun cita-cita kita nanti pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, pengen jadi tentara, jadilah polisi yang penghafal Quran, jadilah dosen yang penghafal Quran, jadilah dokter yang penghafal Quran. Sehingga apa? Ketika dia menjadi direktur yang penghafal Quran, memiliki bawahan-bawahan, ya, maka setiap kebijakannya tidak akan merugikan orang-orang di bawahnya. Kalau dia istiqomah dengan Qurannya. Jadi begitu, Kak. Luar biasa. Mantap ya. Jadi memang Al-Quran itu ilmu ukhrawi lah ya. Iya, Dan betul. juga orang yang sudah menghafalkan Al-Quran itu dia tidak akan berat membawa layaknya beban duniawi. Betul. Kita nggak usah bawa-bawa rumah, bawa-bawa motor gitu ya. Karena jika Al-Quran sudah ada dalam badan kita, di pundak kita gitu ya, dalam sebuah aktivitas kita, insya Allah kita akan lebih terarah ya. Betul. Dan juga insya Allah dunia tadi dan akhirat juga akan kita dapatkan. Betul. Nah, sekarang yang paling berkesan nih, Bang Ustadz, ketika di SEBI, kira-kira apa sih yang paling ya nggak akan terlupakan gitu? Entah misalkan pas sidang, pas bimbingan, atau misalkan pas kuliah gitu, ada nggak yang kira-kira wah unforgettable gitu ya, nggak bisa dilupain banget lah pokoknya gitu? Iya. Yang paling luar biasa sih, Masya Allah ya, ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa bahwa SEBI itu rasa pesantren. Oh, Ya. kampus rasa Kampus pesantren. rasa gitu. pesantren. Jadi ini nggak bisa dijauhkan dari ciri-ciri SEBI. Dan ini mudah-mudahan tetap istiqomah sampai ke depan, Kak. Amin. Karena kita berharap ya orang selesai S1 itu bukan hanya membawa gelar secara keilmuan dunianya, Betul. tapi juga secara ukhrawinya dia kuat. Iya. Ya. Dan dakwah juga kita diajarkan di kampus, Iya, kan. betul. Jadi Masya Allah, bukan hanya belajar tentang bagaimana memanage ya tentang keuangan, tapi juga bagaimana memanage tentang akhirat kita. Nah, jadi Masya Allah, mudah-mudahan saya berharap sih banyak ya yang lebih hebat nanti alumni-alumni, adik-adik tingkat saya itu yang lebih hebat dibanding saya, kan. Yang lebih luar biasa dibanding saya, karena kebanggaan kepada kita, dan itu tidak lepas daripada dukungan daripada kaum muslimin, kan. Betul. Yang namanya beasiswa adalah kita bukan ngambil keuntungan, ya kan, tapi berjalannya program kita itu bergantung daripada dukungan dari Bapak Ibu pemirsa sekalian. Betul. Bisa dari para donatur, Daripada baik itu donatur. lembaga mitra, Betul. Ataupun perorangan ya yang memang sudah memberikan kontribusi terhadap beasiswa ini. Dan alhamdulillah inilah salah satu bukti ya betul. bahwa SEBI memberikan beasiswanya itu tidak main-main, ya. Pagi hari ini jazakumullah khairan katsir kepada para donatur, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya, harta yang dikeluarkan, ya, semoga Allah balas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Baik. Selanjutnya harapan untuk Stay SEBI ke depannya gimana, Bang? Ya, karena kita tahu Stay SEBI ini kan banyak memberikan beasiswa, kan. Ya. Jadi saya berharap ya teman-teman kaum muslimin ya mendukung program-program kita. Apalagi yang daerah-daerah minoritas seperti kami, ya, Pulau Nias itu benar-benar berada di ujung, berada di ujung. Begitu juga dengan NTT segala macam. Jadi kalau di Jakarta ini sudah banyak, ya, sudah banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan, yang menawarkan beasiswa. Tapi ketika kita melihat daerah, sekali-sekali kita jemput bola ke sana, ya kan? Karena kebanyakan sekarang begitu para asatid, lembaga zakat segala macam udah nyaman dengan Jakarta. Yang penting udah dapat kirim. Tapi biasanya itu hanya berbantuan seperti mal segala macam. Jarang sekali ada bantuan seperti pendidikan pendidikan gratis. Alhamdulillah selama di SEBI saya masuk 2017, selesai 2021, saya selesai 7 semester, alhamdulillah. Dan itu benar-benar didukung, dibimbing langsung oleh para dosen-dosen kita di sini. Saya makanya kaget ketika melihat kampus-kampus lain, ya, contohnya ya, kampus lain mereka ngejar-ngejar dosen mereka untuk biar cepat selesai. Lah kok kita di SEBI malah didukung agar cepat. Kita yang dikejar. Kapan? Ini sidang tanggal 20. Kapan mau ini? Bimbingan. Ini udah baru bab 1, bab 2, kamu belum ACC bab 3. Ini luar biasa, malah bertolak belakang dengan kampus-kampus yang lain. Ya, jadi karena kenapa? Karena mungkin kalau saya pikir
mindsetnya bukan cuma hanya keuntungan dunia, Betul. tapi karena mereka berpikir anak ini kalau sudah selesai dari sini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih luas lagi. Amin, Allahumma amin. Jadi ini merupakan amal jariah, Ya. baik itu bagi para ustadz-ustadz kita yang ada di sini, ya, para dosen-dosen kita, dan itu juga merupakan amal jariah juga bagi para donatur. Ya, Insya Allah. ya. Jadi harapan kami, tolong Pak, Bun, ya, perhatikan kami minoritas daerah, ya, orang-orang daerah yang Masya Allah yang membutuhkan sekali pendidikan, ya, baik itu di jenjang fakultas, ke kampus, baik itu sampai ke bawah sekalian. Ya. Karena apa namanya, kalau selama ini mengatakan kami nggak ada orang yang bisa kami percaya di sana Ustaz. Di sini sekarang kami bersama dengan Sebi TV, Insya Allah kita akan bersama-sama menyampaikan amanah Bapak Ibu, ya, untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu ataupun mu'alaf yang berada di daerah minoritas. Ya, Insya Allah. Baik, luar biasa ya. Memang Bang Azrin ini kita lihat basicnya luar biasa gitu ya. Dan juga Quran selalu berada di sekitar beliau gitu ya. Tadi ada 3 pesantren yang beliau asuh gitu ya, termasuk salah satu pesantrennya tadi yang mayoritas peserta didiknya adalah CEO gitu ya, dirut, kemudian komisaris atau para petinggi di lembaga-lembaga yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian menjadi penceramah di beberapa BUMN juga, terakhir menjadi penceramah ataupun pengisi kajian di Paragon ya, yang alhamdulillah concern juga terhadap pendidikan, concern juga terhadap dakwah Islam gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga dengan saya ini Bang Ustadz ya. Baik, berikutnya mungkin closing statement Bang Ustadz. Kira-kira harapan untuk semua nih sahabat Sebi TV dimanapun berada, baik itu Civitas Sebi gitu ya, alumni dan semuanya, ataupun masyarakat umum, kira-kira apa pesan Bang Ustadz nih? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, bahwa fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, ya, bahwasanya nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Ya. Pertama sekali harapan kami kepada para alumni, ya, bahwa kita sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa selesai di Stay Sebi. Betul. Maka saya pikir ya, dengan adanya kita sekarang ini, kita merasakan manfaat yang luar biasa setelah keluar dari kampus. Coba sekali-sekali kita kembali ke kampus, ya, untuk melihat apa sih yang dibutuhkan oleh kampus kita. Paling tidak dukungan, doa, ya, ataupun jenguk sekali-sekali kampusnya, agar apa, mudah-mudahan juga yang apa namanya, yang sedang berjuang menambah semangat baru kepada mereka. Amin. Ya, kalau apalagi dia membantu secara, insya Allah secara relasi, secara keuangan, dan itu sangat kita apa namanya harapkan. Dan kami juga berharap kepada para donatur, para pemirsa Sebi TV, karena kampus kami di sini, ya, angkatan saya itu ada 33 orang yang mendapatkan beasiswa Hafidz Quran. Oh, Hafidz Quran, ya. Maka seperti yang kita tahu, apapun yang berhubungan dengan Quran pasti Allah muliakan. Amin. Ya, jadi insya Allah pesan kami kepada Civitas, jangan pernah takut, ya, maju terus. Insya Allah kalau prioritas kita akhirat, Allah akan bantu. Amin. Ya, Allah akan bantu. Karena kenapa? Orang yang dekat dengan Quran sudah menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana keluarga, pasti apapun yang kita butuhkan Allah akan kasih. Ya, bahkan sebelum kita minta pun Allah akan kasih. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Yang penting kita ikhtiar. Insya Allah, ya, kami sangat berterima kasih, ya, atas segala apa namanya manfaat yang sudah diberikan kepada kami. Ya, saya bisa merasakan kenikmatan sekarang ini, baik itu secara kehidupan keluarga, baik itu secara pribadi. Itu semua salah satu tidak kurang, tidak lepas daripada peran Stay Sebi yang telah memberikan beasiswa penuh kepada saya. Dan saya harap para adik-adik sekalian juga nanti, ya, bismillah, jangan kita hanya memikirkan diri kita dan pribadi kita, coba kita mikirkan orang banyak. Karena kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memikirkan orang lain. Saya dapat satu filosofi dari guru saya, apa namanya, Ustadz senior di Indonesia, kata beliau begini, Ustadz Nababan, Hajrin, ketika kamu memikirkan hanya dirimu sendiri, maka rezeki yang sampai kepadamu hanya untuk kamu sendiri, katanya. Tapi ketika kamu memikirkan orang banyak yang ada di sekitar kamu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan rezeki orang banyak itu melalui kamu. Masya Makanya Allah. sekarang itu alhamdulillah adik-adik saya, baik itu yang dari Ciamis, baik itu yang dari Nias, beberapa teman saudara-saudara dari yang saya angkut ke Jakarta, saya support mereka agar apa? Agar mendapatkan pekerjaan, agar mendapatkan pendidikan. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam kehidupan saya. Amin. Karena saya yakin Alhamdulillah. dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kan. Dan insyaallah dan jangan malas ya untuk belajar terus, Yes, yeah. jangan malas untuk belajar. Ya, mudah-mudahan Stay CB ini menjadi wasilah dakwah kita. Amin. Amin. Menjadi amal Allahumma jariah kita, menjadi apa namanya? Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, in qata'anhu amalu illa min thalatha. Ya. Ketika mati anak Adam terputus segala sesuatu kecuali 3 perkara. Ya. Pertama sedekah jariyah, ya. Kedua adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholih yad'u lahu, dan anak yang mendoakan orang tua anak-anak yang soleh. Maka insyaallah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat sudah ada di TCB insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita untuk masuk ke surganya Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin amin. ya rabbal alamin. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Bang Ustadz atas closing statement-nya, atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan juga rahmat dari Allah melalui wasilah Al-Quran insyaAllah. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada edisi kali ini dalam obrolan orang lama. Walaupun gak lama-lama banget gitu ya, tahun 2021 lulus, tapi sudah berkiprah sangat luar biasa gitu ya, dan mudah-mudahan jamaahnya makin banyak ya, Amin Bang ya Ustadz rabbal ya. alamin. CEO yang lain, katanya KAI juga ya, Iya, CEO alhamdulillah. KAI ya, atau nanti ada CEO yang Dari luar biasa. Kejati juga ada. Oh, Kejati juga ada. Kejati juga. Aduh, makin di ini makin banyak ternyata ya. Tapi alhamdulillah insyaallah kebermanfaatnya akan makin luas Amin gitu ya, dan bisa mengenalkan Sebi jauh lebih meluas juga, kita menyeluruh, sehingga sama-sama kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada sikap ataupun perkataan yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbik la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.